Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini warga 124, saya Fitriani Rahman menemani lagi. Kali ini kita sedang berada di Pokdakan Usaha Bersama Kelurahan Balangbaru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Senang sekali tentunya dan akan berbincang tentang apakah itu penguatan perikanan berbasis komunitas untuk ketahanan pangan dan ekonomi warga. Dan pastinya saya tidak sendiri. Ada dua narasumber saya yang sudah menemani saya di kesempatan kali ini. Kita langsung menyapa saja Bapak Rahmadi Aziz, APIMM. Assalamualaikum Pak Rahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Benar ya Pak Rahmadi? Betul, ya? Bu, ya. Baik, di samping saya saat sekarang ada Ibu Marfuah. Iya, ini garda terdepan, perempuan garda terdepan, Ketua RT. Ya, beliau ini adalah Ketua RT 6 Kelurahan Balangbaru, benar Bu? RT 6 RW 9. RW 9. Nah, beliau ini juga yang kemudian kita kunjungi di kesempatan kali ini. Nah, berbincang tentang penguatan atau tentang perikanan kita ya. Sekarang Pak Rahmadi, ini ketahanan pangan tentunya sangat penting untuk kita semuanya dengan kondisi yang ada sekarang, efisiensi, terus kemudian kondisi ada perang gitu ya, ada harga lah ya yang kemudian naik turun begitu. Nah, kalau kemudian tidak mampu ketahanan pangan kita pastinya juga akan sangat buruk dalam kehidupan keseharian masyarakat kita. Nah, yang menarik lagi tentunya kita ingin tahu nih Pak Rahmadi ya, apakah kemudian KKP ini juga sudah bisa melihat bahwa potensi perikanan ini cukup bisa menjanjikan untuk masyarakat kita? Ya, baik Bu. Jadi terkait dengan potensi perikanan mungkin saya bicara di Makassar aja Bu ya. Jadi di Makassar itu memang potensi perikanan itu cukup besar Bu. Jadi di Makassar itu ada potensi air tawar. Ya. Seperti yang kita lihat ini sekarang sekarang. Kemudian ada juga potensi air payau. Ya. Dan perikanan tangkap. Nah, jadi memang potensi perikanan di Makassar memang cukup besar Bu. Nah, salah satu barangkali upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi ini karena terkait dengan potensi ini barangkali Bu ada beberapa kendala, misalkan permodalan, teknologi, pasar, pengelolaan lingkungan. Jadi salah satu bentuk solusi barangkali untuk menangani itu adalah ini penguatan usaha perikanan berbasis komunitas. Komunitas. Ya. Jadi memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ya. Nah, kita dengan harapan bahwa dengan adanya kelompok ini semua bisa teratasi, termasuk yang tadi saya bilang permodalan, karena di dalam kelompok itu kan kita bisa membuat mengumpulkan modal sendiri atau mengakses modal dari luar dengan berkelompok. Ada juga teknologi jadi dengan berkelompok teknologi itu insya Allah dari pemerintah juga ada beberapa pelatihan magang itu difasilitasi oleh pemerintah kan, tapi dia berbasis kelompok. Kalau perorangan agak rumit. Kemudian masalah pasar, kemudian masalah lingkungan. Jadi memang program-program pemerintah itu memang kita lebih cenderung untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Itu nah, kalau dilihat potensi bahwa perikanan di Kota Makassar cukup signifikan, Pak ya. Yeah. Meskipun memang kalau kita lihat ya, kalau di Makassar itu kan sudah mulai mepet-mepet nih pembangunan. Ya, masih ada juga ruang-ruang untuk bisa dimanfaatkan Pak untuk perikanan. Jadi begini Bu, di Makassar itu memang kalau untuk perikanan air payau itu kan mungkin dipengaruhi oleh perluasan kota, ada pembangunan pemukiman, kemudian ada juga pengaruh dari limbah industri. Ya. Makanya di Makassar itu kita dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi dengan KKP itu kita berupaya untuk meningkatkan produksi ikan air tawar. Jadi lebih cenderung ke air tawar ya, karena itu bisa dibudidayakan ya. Itu bisa berkembang di Makassar sekarang karena air tawar begini bukan cuma wilayah di sungai atau apa, itu di depan rumah juga bisa. Iya. Lahan kecil lahan minimalis ya. Minimalis seperti aquaponik, break dumper, banyak teknologi yang bisa dikembangkan untuk ikan air tawar. Yang sekarang berkembang di Makassar itu bioflok. Sistem bioflok yang pakai kolam terpal. Baik. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya potensi ini bisa lebih berkembang ketika berada pada konsep komunitas, Pak ya. Agak sulit nih kalau bikin sendiri, Pak ya. Jadi kalau yang sendiri-sendiri harus punya ide nih, kumpul-kumpul nih ya, bikin komunitas. Nah, kemitraan ini memang terbangun lebih mudah, Pak ya, ketika pemerintah melihat potensi-potensi yang ada di Kota Makassar dengan komunitas-komunitas yang ada.
Iya betul Bu. Ya begini, jadi semua program pemerintah itu kan syaratnya harus berkelompok, harus ada komunitas yang seperti yang kita bilang berkomunitas, tapi sebenarnya itu kelompok. Nah, itu memang semua program pemerintah itu memang harus difasilitasi dalam bentuk kelompok. Ya. Nah, jadi terkait dengan kemitraan, barangkali dengan berkelompok juga kita bisa bermitra dengan pihak ketiga, pihak swasta, misalkan dari sisi sarana prasarana, ada juga modal untuk perbankan. Jadi memang agak mudah aksesnya kalau dia berkelompok. Kalau dia sendiri yang agak repot juga. Ya, termasuk barangkali ada tenaga-tenaga dari dinas yang disiapkan untuk mendampingi begitu Pak? Ada Pak. Jadi begini, kalau dari KKP sendiri itu di Makassar ada penyuluh perikanan. Jadi penyuluh perikanan itu ada 3 sektor yang didampingi Bu. Ya. Itu budidaya, kemudian pengolahan ikan dengan penangkapan. Khusus untuk di wilayah Ibu ini itu memang ada tenaga teknis sendiri terkait dengan penyuluhan itu budidaya, di budidaya. Kalau di pemerintah kota mereka juga punya ada tenaga teknis juga Bu untuk pendampingan terkait dengan perikanan di Kota Makassar. Baik, kita tahan dulu. Banyak sekali sebenarnya kita bisa ulik ya dari Pak Rahmadi ini. Saya jadi belajar perikanan jadi ya Pak. Jangan sampai saya pulang sebentar lahan minimalis saya sudah jadi lobster Pak. Baik, kita ke Ibu Mar. Ibu Mar, nih kan kita lagi di tempatnya Ibu Mar nih. Lihat-lihat ini kayak empang-empang lah gitu ya Bu Mar ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kemudian Bu Mar ini tertarik untuk mengelola lahan-lahan yang ada di sekitar Ibu Mar ini? Ya, begini. Saya dulu ini sebenarnya pindah ke sini tahun 2010. Pindahnya di pinggir sungai. Saya lihat ini banyak sungai. Ada beberapa yang sudah punya karamba kecil-kecil. Kita kan tinggal di pinggir sungai ya. Masa kita tidak manfaatkan itu padahal kosong. Sebenarnya awalnya dari situ. Dari situ ada beberapa waktu kebetulan dari pihak KKP ada penyuluh datang bertanya, "Kak Ibu ini siapa punya?" Kebetulan saya punya, saya bilang gitu. Terus beliaunya mengarahkan, "Ibu gini, bikin kelompok." Beberapa kan memang kita beberapa teman ya, ada sudah berkecil-kecilan lah di sini berbudidaya. Diarahkan untuk bikin kelompok, dibikinkan secara resmi. Alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan. Dan sudah dapat hasilnya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, bisa dinikmati sendiri, sudah bisa dijual juga? Bisa dijual. Untuk pertama itu kita sebenarnya kita lebih fokus ke budidaya ikan hias dulu Pak ya. Karena ikan koi. Tapi kita terbentur dengan kondisi COVID kemarin. Di situ stop di situ karena tidak ada lagi pengiriman. Kebetulan juga air tidak baik hari itu Pak. Masalah ya. Tidak bermasalah. Ya, COVID itu memang kembali nol ya? Iya, kembali nol. Semuanya ya. Biasa pengiriman ke Lombok apa, ya, semuanya. mereka stop. Akhirnya ini ikan nila, mereka kan ini danau kayak danau, dia muncul dengan sendirinya di dalam itu ikan hias keramba. Menghilang. Iya. Ikan nila muncul. Iya, muncul dengan sendirinya. Kamu mungkin dari KKP juga ada restock biasanya ya Pak ya untuk di danau sini. Itu mungkin yang muncul. Nah, kita lirik ke situ. Oh, ini ternyata bisa. Alhamdulillah sekarang lebih banyak suka. Iya. Iya, masyarakat kalau kebetulan ikan laut mahal, mereka melirik ke kita. Karena kita sudah mulai merambah ke pasar tradisional yang mereka penjual mengambil ke sini. Iya. Iya, ada terakhir kemarin itu hampir ratusan kilo diambil tahun baru kemarin. Kan ini 2010 ya Ibu kesini ya, kemudian itu kan sendiri-sendiri. Kira-kira tahun berapa akhirnya bisa berkumpul lah gitu? Di tahun 2016. 2016. Nah, itu kan apakah ada standar dalam satu kelompok itu harus sekian orang? Ada ya? Ada. Itu minimalnya berapa tuh? 8. Oh, minimal 8 orang. Iya, jadi Ibu nih nyari-nyari 8 orang nih ya. Iya. Jadi 2016 itu akhirnya terbentuk kelompok bersama ini dan kemudian mendapat pendampingan dari KKP ya, khususnya yang ada di Kota Makassar. Baik, ini menarik Bu. Nah, kalau misalnya melihat potensi-potensi ini, apakah ketika bersama ini tetap pada lahan masing-masing, ataukah memang ada juga satu lahan yang berkumpul semuanya satu kelompok gitu? Kita pernah mencoba ya itu ya. Untuk satu lahan bersama. Cuman kadang gini, ada kendalanya, ada ekonomi setiap orang berbeda ya. Iya. Iya. Jadi pada saat itu untuk lagi kembali bersama mungkin yang satu
kurang cukup. Begitu. Jadi sekarang kita beralih, sudah lama itu beralih, kita masing-masing. Kita pembagian untuk tempat masing-masing, jaring apung masing-masing. Jadi di situ kita bisa saling bantu dengan kalau ada permintaan pasar yang lain, saya ada pembeli saya semisal kurang stok saya, oh ya mengambil teman, seperti itu. Jadi saling bantu seperti itu. Atau semisalnya bibit, saya ada mau beli bibit sana harganya murah, mau ada yang ikut, gitu. Kita saling seperti itu. Iya, kan tadi itu muncul mendadak ya ikan nila ya. Iya. Sebenarnya ikan nila sepertinya datang menyapa ya Pak ya bahwa, ikan hias sudah tidak ada, lewat saya dong gitu ya. Saya lagi gitu ya. Jadi apakah memang hanya ikan nila Ibu ya yang kemudian dikembangkan untuk dikelola? Sebenarnya kita sudah mencoba beberapa Ibu, cuman yang di sini kayaknya yang paling tahan untuk ikan nila. Karena kebetulan kondisi air di sini seperti itu. Kadang ada masalah dengan kan di sana apa itu Pak, bendungan karet yang di sana pernah bocor. Jadi ini air sudah nyampur gitu Pak. Nyampur. Kadar garamnya tinggi. Kebetulan ikan nila itu yang lebih tahan. Iya. Mampu survive ya. Iya. Dia yang kemudian bisa lebih survive gitu ya. Yang lain-lain mereka tidak tahan. Baik, saya kembali ke Pak Rahmadi. Pak Rahmadi ini menarik ya, karena pemanfaatan lahan minimalis untuk ketahanan pangan. Ya, kalau program pemerintah dulu kita kenalnya ada juga yang namanya lorong-lorong wisata. Ya, yang kemudian menjadi basis ketahanan pangan di depan rumah masyarakat dengan lahan-lahan minimalis. Saya beberapa kali juga pernah berkeliling di beberapa kecamatan menemukan bahwa ternyata perikanan juga budidaya yang dilakukan oleh masyarakat juga berkembang. Bahkan ada yang sempat saya sebut tadi lobster ya. Ada yang berhasil ya, lobster air tawar ya. Ini kan jadi sangat menarik. Nah, disinilah mungkin ya peran-peran penyuluh kita begitu Pak Rahmadi. Ataukah memang ada hal-hal lain yang kemudian cukup bisa signifikan membantu masyarakat kita untuk bisa memanfaatkan lahan minimalisnya? Seperti apa Pak? Jadi begini Bu, memang peran penyuluh memang sebenarnya ini kan selain dia membimbing secara teknis, kita juga penyuluh juga melihat potensi yang bisa dikembangkan di satu wilayah. Jadi tidak serta-merta ya? Tidak serta-merta kita langsung bilang pelihara ini. Kalau kita lihat potensinya dulu. Seperti misalkan lahan-lahan minimalis, itu kan kalau apalagi kan ada beberapa syarat barangkali untuk budidaya itu Bu, misalkan ketersediaan airnya, listrik atau dan segala macam. Jadi walaupun dia mempunyai lahan yang minimalis, tapi kalau memang tidak memenuhi syarat, itu kita juga tidak disarankan untuk mengembangkan usaha perikanan. Nah, jadi kita lihat dari sisi itu Bu. Jadi dan Makassar memang potensi untuk air tawar memang cukup besar Bu, cukup besar. Terutama itu yang dengan lahan kecil, karena kemarin waktu ada program wisata, alhamdulillah ada beberapa yang berkembang, kayak misalkan aquaponik itu kayak ikan dengan sayur-sayuran, bergabung di situ ya. Jadi mereka dapat ikan, dapat juga sayur. Kemudian ada juga break dambar juga dapat sayur juga, ada juga. Kemudian sekarang bioplok lagi, itu semua di lahan sempit semua Bu. Jadi bioplok itu ya teknologi yang membutuhkan memang di situ keberatan tinggi. Kan biasa kita kalau pelihara kan tidak mau padat ya, tapi kalau bioplok itu padat, dia dapat padat. Dan ini sudah cukup berkembang, sudah banyak yang melakukan itu untuk bioplok. Baik. Nah, selain penyuluhan atau pendampingan untuk bisa tadi kan secara teknis Pak ya. Jadi diawali dengan sama dengan kalau mau bikin sesuatu itu ada amdalnya, ini kayak amdalnya nih, cocok ini tidak di sini disimpan ini, gitu ya. Terus bagaimana dengan bibit misalnya? Apakah juga ada sumbangsih pemerintah dalam hal ini atau KKP misalnya untuk memulainya dengan ini cocoknya di sini saya kasih bibit nih. Selain itu nanti didampingi untuk bagaimana berkembang biaknya. Apakah seperti itu prosesnya Pak? Iya Bu. Jadi dari dia ini kalau untuk pengadaan bibit itu kan melalui proses. Dan itu yang bisa mengusulkan untuk bibit itu kelompok, tidak boleh sendiri. Jadi bibit itu memang dari pemerintah kota juga hampir tiap tahun ada Bu untuk bantuan bibit dan pakan. Kemudian ada juga sarana prasarana. Kemudian kalau dari KKP juga kemarin ini di kelompok ini Bu ya dapat bibit
ikan nira salin barangkali ya, kita dapat ikan nira salin, kemudian bantuan sarana prasarana juga. Nah, jadi peran penyuluh itu dia mendampingi. Misalkan ada bantuan, kita tidak begitu ada bantuan kita tidak lepas, kita bimbing terus untuk proses sampai dia bisa berhasil untuk usaha budidayanya. Iya, baik. Saya lanjut nih. Ibu Mar, ini kan dapat bantuan nih. Iya. Tadi sudah didampingi dan sebagainya. Ada pernah gagal enggak dari bantuan itu? Misalnya dapat bibit sekian, terus kemudian targetnya bahwa taruhlah dapat bibit 1.000 nih. Targetnya ya 800, tapi akhirnya gagal gitu. Pernah kejadian enggak, Bu? Pernah kejadian. Oh, pernah. Pernah kejadian. Cuman kejadiannya hari itu karena kualitas air. Baik. Iya. Di sini itu musuh utamanya kualitas air. Karena kalau tiba-tiba kadar air, garamnya tinggi, otomatis mereka banyak yang Mati ya. mati. Iya, itu kendalanya. Jadi mesti mengurangi hasil produksi. Tapi namanya kita itu orang berusaha ya, Bu ya. Tidak ada pantang menyerah. Berhenti sebentar, maju lagi. Berarti ini sebenarnya passion juga ya. Masuk passion ya Pak ya, bahwa saya kayaknya sudah chemistry dengan urusan ini begitu ya. Begitu ya Bu ya? Iya. Jadi Kalau dia patah semangat ya, tidak bisa maju-maju ya. Masalahnya begitu ya, karena di kota besar ini kalau sekarang kayak saya tidak mampu kerja yang lain, itu saja. Itu kan jalan saya untuk anak saya butuh sekolah, anak saya butuh yang lain-lain ya. Seperti itu. Alhamdulillah anak saya masih bisa sekolah sampai sekarang. Jadi kalau solusinya seperti itu harus mencari bibit baru begitu. Iya. Kan tidak selamanya kita mengharapkan bantuan. Kita cukup diberikan penyuluhan, pelatihan Pak ya, sama bantuan bibit pakan semua. Jadi kalau ada masanya kita ada hasil, kita harus sisihkan untuk pembeli bibit baru, juga untuk perbaikan karamba. Iya. Karena kita kan masih ada beberapa yang pakai bambu. Jadi itu setiap tahun harus diganti. Seperti itu. Baik. Ini butuh ketekunan ya pastinya ya. Nah, biasanya kan kelompok itu kan sangat egois nih. Masing-masing satu-satu orang ya. Pernah enggak ribut dengan satu kelompok? Enggak ketemu satu ide yang sama gitu. Alhamdulillah tidak. Oh, syukur. Alhamdulillah tidak. Solid ya Bu ya. Alhamdulillah belum pernah. Mudah-mudahan tidak ya. Karena selama ini mereka pertemanan tidak cuma karena karamba, mereka pertemanan di tetangga kami begitu ya. Iya. Jadi mereka enggak kalau untuk usaha itu Aman ya sampai hari aman. ini ya. Iya. Seperti itu. Jadi proses penyuluhannya juga terus berlangsung. Sering diskusi antar anggota kelompok, Bu? iya sering. Karena setiap saat mereka biasa pagi mereka itu sama-sama datang, kasih makan, kasih bersih karamba. Kayak tadi ada itu penyortiran ikan karena mau diperbaiki karambanya, pindahkan dulu. Mereka baku bantu. Ada acara panen bareng Pak Bu gitu kalau nih syukuran gitu supaya kita datang lagi maksudnya. Ya, kapan-kapan. Nah, ini kan ada yang namanya kelompok itu kan pasti punya mimpi besar. Sendiri aja punya mimpi besar ya. Hal terbesar yang pernah tercapai dari kelompok ini gitu. Dari mimpi besar yang dilakukan bersama gitu, Bu. Sebenarnya mimpi besar kami itu yang jelas kita bertahan di ekonomi yang bisa stabil ya Bu. Dibilang stabil itu bukan masalahnya kita harus ada uang terus, tidak. Benar. Cuman makanya paling tidak sekarang ini anggota saya bisa dapat hasil sini untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Terus alhamdulillahnya karena untuk pengolah saya juga sudah bisa menerima pesanan-pesanan. Kebetulan juga ini ada lokasi saya yang seperti ini. Kadang-kadang ada teman yang kesini, Ibu nanti hari ini misalnya saya mau ke situ 30 orang makan ikan bakar, atau ikan digoreng, atau ikan dimasak seperti itu. Ini fresh nih. Iya, fresh. Berarti langsung diambil, langsung dikerja, makan di tempat. Oh, keren. Ya sebenarnya sudah Fresh ada dan proses. sehat. Iya. Fresh Dan Pak. sudah berizin. Ya, licin. Dan sudah Baik, kembali ke Pak Rahmadi ini menarik. Pasti Pak Rahmadi dari tadi sudah senyum-senyum. Ternyata kan sukses hasilnya. Ya, ini sama kita bisa melihat kesuksesan kan Pak Rahmadi ya. Dan itu adalah kesuksesan para penyuluhnya Pak Rahmadi pasti ya. Karena kalau sukses yang diberi pendampingan, pastikan yang sukses itu adalah
para pendamping kan, pastinya seperti itu. Gimana Pak Rahmadi? Nah, jadi Bu, kalau kita bicara kesuksesan sebenarnya memang tugas penjuri memang mengharapkan bahwa apa yang didampingi itu menjadi sukses. Tapi tergantung juga dari kelompok yang dibimbing. Kalau memang kelompok ini mau maju ya dia akan berkembang, Bu. Gitu. Nah, jadi mungkin saya sangat setuju dengan yang apa yang dikatakan tadi Ibu bahwa tadi menyinggung tidak mengharapkan bantuan karena jadi memang kita harapkan begini Bu, kelompok itu sebenarnya Swasembada ya. Ya, kelompok itu sebenarnya selain meningkatkan ketahanan pangannya untuk paling tidak untuk keluarga misalkan atau untuk bisnis juga bisa. Itu juga kita mengharapkan bahwa kelompok ini bisa meningkatkan pendapatannya. Yang terakhir itu mandiri dan berkelanjutan. Jadi memang di kelompok usaha bersama memang walaupun mungkin tidak ada bantuan mereka bisa jalan sendiri, Bu. Ya, ini kan juga program Asta Cita adalah hilirisasi ya diantaranya bahwa kemudian produk ini bukan hanya karena dia dalam bentuk ikan gitu ya, mungkin saja ini akan jadi dikelola menjadi lebih bagus gitu ya, atau mungkin bikin jadi keripik ikan mungkin pernah kejadian Ibu? Pernah kejadian seperti itu ya. Saya kerjasama dengan kelompok lain yang mengolah kebetulan, tapi saya tidak mengolah untuk ikan nila. Kebetulan ikan lele, tulangnya saya bikin untuk keripik. Keripik stick yang itu saya pasarkan ke toko oleh-oleh. Iya, di sini toko Toraja sama contohnya yang dekat bandara sana. Saya sampai ke sana, lain dengan outlet yang kecil-kecil. Jadi dia jadinya lele fillet ya, karena tulangnya dibawa ke tempat lain gitu ya. Tulangnya mereka bikin abon. Kami itu ya, saya cukup untuk tulangnya. Saya kasih karena saya katanya kalau penyuluh saya itu kalsiumnya. Gitu. Itu saya tambahkan untuk snack yang anak-anak mungkin bisa suka. Baik, ini jadi makin sehat kita kalau seperti ini Pak Rahmadi ya. Betul, Bu. Nih kalau di tengah bicara soal kalori, bicara soal kebutuhan gizi masyarakat kita, ternyata yang sederhana ini juga sebenarnya bisa dikelola dengan baik gitu ya. Nah, kalau Pak Rahmadi kita lihat ini tadi bahwa bantuan tadi Pak Rahmadi sudah bilang bahwa kita sangat berharap bukan berasal dari bantuan. Bantuan itu hanya pemantik saja ya. Bahwa kemudian ini bisa mengembangkan potensi yang dimiliki para mereka yang berkembang di usaha ini. Nah, kedepannya nih Pak Rahmadi kita bicara. Ini kan seperti saya sampaikan tadi, kita sangat berharap memang lahan-lahan minimalis ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ini kan makin sempit Pak. Lahan-lahan ini, kira-kira apa solusi yang bisa diberikan pihak KKP misalnya atau dari pihak pemerintah dalam hal ini urusan peternakan ini misalnya budidaya inilah yang maksud saya, yang bisa betul-betul berkualitas gitulah, bukan hanya sekedar menjadi konsumsi pribadi saja. Karena kalau lahannya makin kecil Pak, berarti kan dikit nih panennya Pak. Ya kan begitu ya Pak ya? Kira-kira seperti apa Pak? Nah, jadi makanya Bu dari awal kita kan cerita bahwa solusi kan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di pembudidaya kita, misalkan dia tidak ada pasarnya apa semua, produksinya kecil, kemudian modal. Ini solusi yang paling utama ini yang harus dibuat ini komunitas ini berkelompok. Walaupun mungkin lahan-lahan sempit, tapi kalau dia bersama-sama produksi mungkin bisa menjadi besar ya, karena banyak lahan sempit karena banyak lahan-lahan sempit itu menjadi apa istilahnya sedikit-sedikit menjadi bukit. Itu salah satu solusi barangkali yang harus kita kuatkan itu masalah kelompok, masalah komunitas ini. Jadi ada mungkin beberapa aspek yang bisa kita kembangkan di kelompok ini, misalkan meningkatkan SDM-nya, pelatihan magang segala macam. Kemudian kita juga penyuluh membantu kelompok juga untuk akses permodalan di perbankan, sarana prasarana melalui bantuan pemerintah walaupun sifatnya stimulan, cuma pemantik aja kata Ibu pemantik. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi betul-betul termotivasi untuk mengembangkan lagi. Ada juga namanya akses kemitraan, kemudian akses sarana prasarana tadi, kemudian ada lagi akses pasar. Nah, jadi memang solusi yang terbaik untuk untuk memanfaatkan lahan kecil memang mereka harus bersatu supaya karena kita juga tidak bisa paksakan produksi tinggi dengan lahan yang sempit. Jadi kalau dia bersama-sama ya, kalau misalnya misalkan satu domisili, mereka buat semua memanfaatkan lahan-lahan sempitnya ini. Kalau dia dalam komunitas pasti berkembang. Iya, saya khawatirnya kayak gini Pak, kalau mereka kemudian sudah dapat pasarnya gitu ya,
kemudian tiba-tiba pasar yang ditempati ini melihat ada potensi ini bisa makin besar nih. Akhirnya ketika mereka membutuhkan produksi, dia lebih percaya kepada kelompok ini. Tapi kelompok ini ternyata tidak punya lahan yang cukup luas untuk berkembang. Itu yang saya maksud tadi. Jadi memang kedepannya barangkali juga pemerintah kita perlu perhatian ya ketika membangun tempat-tempat ini. Juga harus lihat ada potensi-potensi yang harus ada range-nya ya. Jangan sampai terlalu sempit ini jalanan nanti Pak untuk menuju ke ketahanan pangan. Nah, ini saya jadi tertarik ini lagi. Kalau tadi dengan konsep kemitraan tentunya sudah banyak diupayakan gitu Pak ya. Dan kemudian tadi juga sudah ada pendampingan lewat penyuluhan. Kalau misalnya dalam setiap benih itu sebenarnya berapa lama sih mereka bisa menikmati hasil dalam setahun, berapa kali panen Pak? Jadi kalau untuk panen tergantung dari ini ya, lahan budidaya kan ada yang ditambak, ada yang di kolam bioflok. Kalau yang bioflok, kalau bioflok itu bisa dalam satu tahun itu bisa sampai 3-4 siklus. Karena dia kan pemeliharaannya cuma 3,5 bulan. Kalau keramba mungkin bisa sampai 3 juga ya. Iya, bisa 4 bulan itu Pak biasa. Ya, Kita 4 bulan berarti 3 siklus. 3 siklus. Jadi memang sebenarnya untuk budidaya air tawar sebenarnya cepat ini ya produksinya. Paling 3,5 sampai 4 bulan. Cuaca apakah juga cukup mempengaruhi? Mempengaruhi Bu, kalau untuk cuaca. Ini kan iklim kita makin panas Pak. Apalagi kita akan terancam dengan El Nino Godzilla gitu ya, katanya kemarau panjang gitu. Apakah itu akan sangat signifikan pada produksi hasil budidaya kita nanti? Saya mungkin bisa cerita terkait dengan budidaya air payau Bu. Dengan kemarau panjang memang agak riskan untuk peningkatan produksi. Punya risiko ya? Punya risiko dia karena memang dengan kondisi lahan yang panas dan segala macam itu kan bisa meningkatkan suhu, ikan juga mati, udang mati juga. Mungkin termasuk ini keramba. Dengan perubahan lingkungan, ada salinitas tinggi, kadar tinggi tiba-tiba masuk mati. Begitu memang sangat pengaruh Bu untuk lingkungan kecuali budidaya air tawar Pak. Kalau budidaya air tawar untuk lahan-lahan yang di rumah-rumah mungkin bisa dikendalikan. Makanya begini Bu, untuk teknis budidaya yang dalam wadah itu bisa dikontrol. Iya. Bisa dikontrol. Jadi karena airnya kan diadakan gitu Kalau misalkan dia suhu tinggi diginikan, ikan malas makan diginikan. Jadi memang ada bisa diintervensi di terkontrol, situ. Bu, terkontrol. Memang kalau untuk yang wadah terkontrol, kayak keramba juga terkontrol. Tadi Ibu bilang misalkan bulan-bulan sekian salinitas tinggi, kadar garam tinggi, kita bisa kita bulan begini jangan pelihara dulu, kita bikin apa begitu. Jadi memang untuk kegiatan budidaya dalam wadah atau dalam kawasan itu bisa lebih terkontrol kayak ini Bu. Iya. Ini luar biasa perbincangan kita. Tidak terasa waktunya nih Pak ya. Saya ke Ibu dulu nih. Ibu Marfua. Nah, ini kan tadi sudah ada kejelasan termasuk tadi ancaman iklim kita nanti ya. Nih waspada. Nah, kedepannya Bu, ini kita bicara tentang mimpi ya. Kita harus mimpinya tinggi-tinggi nih Bu ya, supaya ketika kita membuka mata kenyataannya wow gitu ya. Nah, ke depan ini apakah memang ada target-target pencapaian untuk peningkatan kualitas dan juga peningkatan produksi? Itu akan berujung pada ini bukan lagi hanya dikonsumsi pribadi, tetapi bisa misalnya diekspor keluar dengan kualitas yang ada. Gimana Pak? Sebenarnya saya banyak mimpi, banyak mimpi. Yang dengan usaha budidaya ini sebenarnya banyak sekali mimpi, karena kebetulan anak saya juga saya dorong untuk mempelajari ini. Jadi kalau untuk konsumsi selain diri sendiri, keluarga, alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Karena memang kalau kita mau konsumsi ini mau sampai kenyang ibaratnya, alhamdulillah. Terus sebenarnya mimpi saya itu kalau produksi sudah bagus, saya bisa masuk ke pasar modern dengan yang beberapa syarat-syarat mereka saya bisa penuhi dengan banyaknya anggota yang bergabung di sini. Seperti mimpi saya seperti itu. Jadi akan terus berkelanjutan. Kalau sekarang anggotanya berapa, Bu? Saya sekarang masih 10 orang, alhamdulillah. Ya, sudah 10 orang ya. Iya, ini masih bisa berkembang. Masih bisa. Dan saya sebenarnya mau masyarakat yang lain tertarik
tertarik juga membentuk kelompok baru. Biar ayolah kita berbudidaya bersama. Baik. Ya, kita jadi eksporter jadinya nanti ujungnya ya Bu Maria. Amin. Amin. Ya, di closing statement silakan Pak Ramadi. Apa yang kemudian diharapkan KKP ke depan tentunya dengan kehadiran mereka yang berkelompok-kelompok ini. Ya, jadi mungkin kami mengharap bahwa dengan adanya kelompok ini jadikanlah itu kelompok sebagai wadah, Bu. Ada wadah untuk bekerja bersama, belajar bersama, bisa juga menjadi unit-unit produksi untuk peningkatan usaha. Terutama itu Bu, barangkali untuk kalau khususnya untuk di lahan sungai ini mungkin jagalah lingkungan supaya karena nanti lingkungan juga rusak, kita juga yang rusak produksinya. Saya kira itu barangkali Bu. Ya, baik. Kita sudah sampai di ujung banget ya. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber saya yang luar biasa yang sudah menemani kita di kesempatan hari ini. Kita bicara tentang budidaya yang dikelola oleh Ibu Marfuah dan juga didampingi oleh KKP pastinya ya, untuk bisa berkembang dengan lebih baik. Dan ini adalah podcast Warga 124 ya. Pasti tanya, mana tiganya? Warganya cuma 124, Pak. Baik. Ya, baik. Dan kami bertiga pamit. Dan pastinya kita berharap ibu rumah tangga pun akan mampu nantinya bisa lebih berkembang seperti Ibu Marfuah. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.